Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji marilah bersama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Agung, Maha Suci, dan dengan Maha Kasih sayangnya sungguh-sungguh Dia telah mencurahkan, menganugerahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu tercurah, terlimpah kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pemirsa MTTV, dan juga pendengar Radio Purnama Siji di mana saja Anda berada. Pada saat ini merupakan saat yang demikian penting bagi kita sekalian, karena kita masih diberi usia panjang sampai detik ini, yang kita juga tidak tahu sampai kapan jatah umur kita masih ada. Maka bersyukurlah kita yang pada saat ini berada dalam keadaan mau mawas diri, introspeksi pada diri kita masing-masing. Dan apabila kita menjadi orang yang mengaku beriman, maka beruntunglah kita karena kita mendapatkan satu pegangan yang luar biasa pentingnya di dalam kehidupan seorang mukmin muslim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di dalam awal surat Al-Baqarah, di sana ditegaskan oleh Allah dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu, kitab itu, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita mendapatkan satu anugerah yang luar biasa, bahwa Allah menjamin ketika kita orang-orang yang beriman itu mau memperhatikan Al-Qur'an, maka itu adalah anugerah yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena Allah menjamin Al-Qur'an itu memberikan satu petunjuk yang sempurna. Al-Qur'an itu pasti benar. Dan itu bisa dibuktikan oleh siapapun juga. Dan Al-Quran itu tidak hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa, tapi siapapun juga yang ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka dia bisa mengambilnya. Para jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pemirsa MTTV, dan juga pendengar Radio Purnama Siji di mana saja berada. Di dalam surat Al-A'la kita mendapatkan satu pencerahan bahwa kehadiran kita di sini
adalah agar kita dapat menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka sangat jelas dalam surat Al-A'la itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabihisma rabbikal a'la. Maha sucikanlah asma Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Di dalam ayat ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah yang maha sempurna itu bisa dilacak dari kesempurnaan ciptaannya. Kalau kita ingin menilai seseorang atau satu pihak, maka jangan dinilai dari orangnya dahulu, tapi kita bisa menilai dari karya-karyanya. Dan kalau kita ingin mengetahui bagaimana Allah, kalau kita ingin mengetahui zat Allah, maka itu akan tidak mungkin. Kita diberi cara, kalau kita ingin mengenal Allah, maka kenalilah ciptaannya. Dan disinilah para jamaah rahimakumullah, kita akan dikenalkan oleh Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Dan dalam surat Al-A'la ayat kedua itu Allah menegaskan, Dialah yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Ketika kita mendapatkan ilmu tentang sesuatu, maka kita barusan akan bisa merasakan bahwa Allah adalah maha karya yang luar biasa, yang ditunjukkan kepada kita ciptaannya. Apapun yang kita lihat, maka itu adalah akan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau seseorang sampai saat ini menganggap bahwa pesawat terbang adalah membutuhkan teknologi yang luar biasa rumit dan canggihnya, dan orang yang akan naik saja, kadangkala tidak setiap orang bisa menikmati itu. Dan kecepatan pesawat itu untuk komersial masih di bawah 1000 km per jam. Dan kalau kita mendekat kepada pesawat itu, ketika pesawat itu dihidupkan mesinnya, maka akan terdengar kebisingan yang luar biasa. Dan ketika kita berada di dalam pesawat pun, maka aturan-aturan yang demikian ketat itu harus kita taati. Tapi apakah kita sadar bahwasannya ada satu pesawat yang lebih canggih dan lebih hebat dari pesawat buatan manusia? Apa itu? Dan itu adalah ternyata bumi yang kita diami ini. Bumi adalah merupakan pesawat serbaguna yang luar biasa. Kalau pesawat buatan manusia, maka ada waktunya dia lepas landas dan nanti mendarat. Tapi bumi, pesawat yang luar biasa itu belum pernah sekalipun sekali lepas landas sampai detik ini, sudah miliaran tahun belum pernah mendarat. Dan kalau kita membandingkan pesawat buatan manusia dengan kebisingannya, maka teknologi yang dimiliki oleh Allah lebih canggih dari itu.
pesawat yang kita naiki dan tempat kita melakukan apapun juga itu tidak terdengar kebisingan sedikit pun. Kalau kita naik pesawat terbang, maka terpaan angin akan luar biasa dan pesawat itu harus tertutup rapat. Tidak boleh ada angin sedikit pun masuk. Tetapi pesawat ciptaan Allah tidak terasa terpaan angin itu di badan kita. Para pemirsa rahimakumullah, itulah sekelumit dari kehebatan ciptaan manusia, karya manusia dan karya Allah. Kalau pesawat itu komersial, mempunyai kecepatan hanya di bawah 1000 km per jam untuk komersial, maka ciptaan Allah yang namanya bumi itu ketika dia berjalan revolusi mengelilingi matahari, maka kecepatannya itu adalah di atas 100.000 km per jam. Allahu Akbar. Para pemirsa rahimakumullah, maka di dalam ayat berikutnya Allah menegaskan walladzi qaddara fahada, dan dialah yang telah mengukur dengan ukuran yang demikian sempurna dan kemudian memberikan petunjuk kepada ciptaannya itu. Para pemirsa rahimakumullah, kalau pesawat buatan manusia, maka kita hanya bisa duduk di dalamnya dan aktivitas amat sangat terbatas. Tapi kalau ciptaan Allah seperti bumi ini, apapun aktivitas kita bebas melaksanakan. Kita bisa apapun juga, segala aktivitas kita bisa kita lakukan. Bahkan kita pun berasal dari dalam bumi ini dan pada satu saat pun kita akan kembali ke bumi ini, jasad kita. Maka satu anugerah yang terbesar ketika manusia berada di bumi ini, kemudian dia mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang di dalamnya manusia akan mendapatkan tuntunan-tuntunan yang demikian sempurna untuk kebaikan kehidupan dia di sini dan kehidupan setelah berada di dunia ini. Namun sayang, banyak di antara manusia yang tidak mengikuti Al-Quran, sehingga terjadilah bencana-bencana. Di dalam surat Al-Fajr diingatkan bahwa ketika manusia itu mempunyai sifat a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina taghaw fil bilad, yaitu orang-orang yang telah melampaui batas di dalam bumi, membuat kerusakan, fa'aksaru fihal fasad, dan kemudian dia membuat kerusakan di bumi. Maka inilah satu awal dari terjadinya bencana-bencana. Maka ketika sekarang dunia ini, khususnya juga di Indonesia ini sedang terjadi berbagai bencana, maka kita harus introspeksi. Mungkin itu adalah karena kelalaian kita sendiri. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah mengingatkan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak nyata kerusakan di bumi dan di laut karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang demikian itu supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatannya. Dan mudah-mudahan
mereka kembali. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan ketika ada sekelompok manusia yang telah melampaui batas, membuat kerusakan, maka pada gilirannya memang akan mengundang azab Allah. Maka mudah-mudahan dengan berbagai musibah-musibah yang terjadi ini mengingatkan kita untuk segera bertaubat kepada Allah. Karena janji Allah, orang-orang yang bertaubat, seberapapun kesalahannya, justru dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali mendekat kepada Allah. Wa amana, dan dia beriman kepada Allah. Wa amila sholihan, dan kemudian dibuktikan dengan amal-amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka sungguh Allah akan mengganti dosa-dosa kesalahan mereka itu dengan kebaikan. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang segera bertaubat, karena itu adalah langkah yang terbaik bagi manusia yang telah merasa mempunyai dan pernah melakukan kealfaan. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita dituntun untuk menempuh jalan yang hak, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Demikianlah para pemirsa rahimakumullah dan pendengar Radio Purnama City di mana saja berada. Kalau ada kealfaan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.